Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Aspar, tolong pimpin pembacaan doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menafaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita absen dulu sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Aditya Aspar, Hadir, Pak. Esi Fadila, Hadir Pak. Nabila Septianingsi, Hadir Pak. Ilham Saifullah. Tidak hadir, Tidak hadir Pak. Apa keterangannya? Alfa. Oh baiklah, berarti semuanya hadir ya, hanya Ilham Saifullah yang tidak hadir. Ya, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta tolong tidak berkaitan dengan materi pada hari ini dimasukkan ke dalam tas agar kalian dapat fokus terhadap pelajaran materi hari ini saja. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang tema budaya lokal Nusantara. Coba Aspar, apa yang masih kamu ingat tentang budaya lokal Nusantara? Yang saya ingat dari materi minggu lalu yaitu tentang unsur-unsur yang terjadi dalam bentuk budaya Islam. Ada 7 unsur. Yang pertama itu sistem religi dan upacara keagamaan. Unsur kedua sistem organisasi dan kemasyarakatan. Unsur yang ketiga sistem pengetahuan. Unsur yang keempat sistem mata pencarian hidup. Yang kelima sistem teknologi dan praktikan. Yang keenam seni, dan terakhir bahasa, Pak. Ya, benar sekali jawaban dari Aspar tadi. Berikan Aspar tepuk tangan. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita masuk tema kita pada hari ini yaitu tentang tradisi Islam Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar siswa-siswi sekalian dapat menjelaskan tentang apa itu tradisi Islam Nusantara. Baiklah, kita mulai dari pengertian tradisi Islam Nusantara ini sendiri. Jadi, tradisi Islam Nusantara itu adalah sebuah tradisi yang tradisi tersebut bercorakan atau berciri-cirikan adanya agama Islam tersebut. Misalnya, kalau siswa-siswi sekalian menjumpai suatu tradisi yang ada pembacaan Al-Quran, terus ada pembacaan doa, terus kalimat-kalimat thayyibah, berarti itu bisa disebut dengan tradisi Islam Nusantara. Sampai di sini paham tentang pengertian Islam Nusantara? Paham, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas 3 daerah tentang tradisi dan budaya Islam di Nusantara, yaitu daerah Jawa, Sunda, dan Melayu. Baiklah, yang akan pertama kita bahas yaitu tentang tradisi dan budaya Islam Nusantara. Jadi kita tahu siswa-siswi sekalian bahwa penyebaran Islam di Jawa ini tidak luput perannya dari para wali songo, dan penyebaran di Jawa ini terjadi sekitaran abad 15 dan 16. Dan berkat peran wali songo ini banyak sekali khasanah-khasanah Islam yang diubah menjadi jalurnya itu menjadi jalur Islam. Yang pertama itu ada tahlilan. Mungkin murid-murid sekalian sudah sangat sering mendengar kata tahlilan ini. Pertama yaitu ada tahlilan. Asal usul tradisi ini sebenarnya berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha yang termodifikasi oleh ide-ide kreatif para wali songo. Jadi tahlilan ini asal usulnya itu berasal dari tradisi Hindu-Buddha yang isinya itu sangat menyimpang sekali atau jauh sekali dari ajaran-ajaran agama Islam. Oleh para wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa ini, maka tahlilan ini diubah isinya menjadi kumpulan bacaan-bacaan zikir. Kata tahlilan ini sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab yaitu tahlil, yang berarti membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Seiring perkembangan zaman,
Tahlil ini berkembang pesat sebagaimana yang dikembang-kembangkan oleh ulama dalam bacaannya. Dan dalam tahlil ini terdapat bacaan-bacaan seperti tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil itu sendiri. Yang kedua yaitu sekaten. Mendengar kata sekaten ini, sebagian orang Jawa pasti beranggapan bahwa ini adalah perayaan sebagian besar orang Yogyakarta dalam merayakan Maulid. Padahal anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Jadi anggapan yang benar itu adalah acara sekaten ini dimulai dari upacara Mius Gamsa. Upacara Mius Gamsa ini adalah upacara pengeluarannya gamelan sekaten ini dari tempat penyimpanannya untuk disemayamkan di bangsal Pancaniti. Maksud dari disemayamkan di sini adalah dibersihkan dengan adat istiadat dari daerah tersebut dan kemudian dipindahkan ke Masjid Gede. Sekaten ini juga memiliki arti dalam beberapa makna, yaitu ada syahadatain, yaitu kalimat syahadat, sekat yaitu artinya pembatas dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu budaya dan tradisi Islam yang ada di daerah Sunda. Yang pertama yaitu upacara mengandung 7 bulanan. Jadi siswa-siswi sekalian, dalam tradisi Sunda itu wanita yang hamilnya sudah mencapai 7 bulan itu, maka akan dilakukan tradisi 7 bulanan atau tingkeban. Pada zaman dahulu tradisi ini memang sudah ada. Namun oleh orang zaman dahulu itu tradisi ini isinya itu sangat menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Seperti memberi sesajian kepada benda-benda keramat untuk meminta agar anaknya dilahirkan dengan selamat dan menjadi anak yang bermanfaat. Setelah Islam masuk di daerah Sunda ini, barulah isi dari upacara ini diganti menjadi pengajian, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran seperti surah Yusuf, surah Luqman, dan surah Maryam. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Baiklah, kedua yaitu upacara sepitan atau sunatan. Jadi rupanya siswa-siswi sekalian, sunatan ini memang sudah ada sejak zaman dahulu, tapi misinya itu berbeda. Kalau orang zaman dahulu itu melakukan sunatan itu agar alat vitalnya bersih dari najis. Tapi pada saat Islam masuk, visi dan misinya itu bertambah, yaitu untuk syarat utama sebagai umat Islam itu sendiri. Jadi pada saat Islam masuk ke daerah Sunda itu, upacara sunatan ini menjadi banyak misinya. Yang tadinya hanya untuk membersihkan alat vitalnya dari najis, kemudian bertambah lagi sebagai syarat utama sebagai umat Islam. Baiklah siswa-siswi sekalian, dari materi yang Bapak jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah tradisi Islam ini sebelumnya sudah ada di agama Islam? Baiklah, bagus sekali pertanyaan dari Aspar tadi. Pertanyaannya, apakah tradisi Islam Nusantara ini memang sudah ada sejak zaman dahulu? Jawabannya itu ialah memang tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Cuma isinya itu sangat menyimpang sekali dari syariat Islam. Misalnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu tahlilan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Cuma karena isinya itu menyimpang dari syariat Islam, makanya para penyebar agama Islam dahulu itu mengubah isinya menjadi yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi itu ya Asbar, jawabannya. Tradisinya sudah ada sejak zaman dahulu, tapi cuma isinya saja yang dirubah menjadi sesuai dengan syariat Islam. Baik Pak, saya sudah paham. Baiklah, sekarang Bapak akan melakukan post test. Tolong tutup buku-buku kalian. Baiklah, Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian. Coba Nabila, Ya, Pak. coba sebutkan tradisi dan budaya Islam yang ada di daerah Jawa. Baiklah, betul sekali jawaban dari Nabila. Bapak beri nilai 100. Tepuk tangan dulu untuk Nabila. Baiklah, selanjutnya marilah kita simpulkan secara bersama-sama materi yang Bapak jelaskan pada hari ini. Coba Aspar, tolong simpulkan materinya. Baik Bapak, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tradisi Islam di Nusantara. Yang pertama, tradisi Islam di Jawa. Yang pertama ada tahlilan, saketan, dan grebek maulud. Sedangkan yang di Sunda terdapat acara 7 bulanan atau tingkeban. Yang kedua upacara mendingen. Yang ketiga adalah upacara gusaran. Terus di tradisi dan budaya Islam Melayu itu ada 3. Yang pertama petang megang,
Mandi Bali Mukasai, dan yang ketiga jalur batu Kuartan Sidiki. Ya, bagus sekali. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Minggu depan kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang Islam di Nusantara. Bapak minta kepada kalian tolong banyak-banyak membaca buku yang berkaitan dengan materi ini ya. Ya, Pak. Karena banyak membaca buku akan dapat menambah wawasan kalian. Ya, Pak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi